Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Penyebaran pandemi COVID-19 terus berlanjut. Jumlah kasus positif global telah mendobrak 25 juta kasus, termasuk mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dan bintang sepak bola Brasil Neymar. Sementara itu, berbasis pada hasil riset terbaru, WHO merekomendasikan penggunaan dexamethasone untuk pengobatan penderita akut. Hasil riset yang dipublikasi The Journal of the American Medical Association pada tanggal 2 membuktikan dexamethasone dapat merendahkan tingkat kematian penderita akut COVID-19 sebanyak 20%. WHO telah mengakui dan memperbarui rekomendasi pengobatannya. Riset yang melibatkan data dari 1.700 penderita di 12 negara menemukan bahwa penggunaan 3 jenis steroid bisa secara efektif meninggikan tingkat kelangsungan hidup, tak peduli usia maupun jenis kelamin. Menurut statistik, jumlah kasus positif telah melampaui 25,8 juta dengan lebih dari 858 ribu kematian. Di antaranya mencakup mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi yang sudah berusia 83 tahun dan 3 pemain sepak bola tim PSG Prancis, termasuk bintang dari Brasil Neymar. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak ekonomi global serius, terutama terhadap kalangan lemah seperti banyak keluarga miskin di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia yang terpaksa menikahkan anak perempuan belum dewasa demi kehidupan. Banyak pihak khawatir upaya di masa lampau untuk mengurangi perkawinan anak akan membuahkan hasil hampa. Menurut statistik PBB, setiap tahun ada sekitar 12 juta gadis di dunia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Kondisi perkawinan anak cukup umum di Asia termasuk Indonesia. Berkat upaya sejumlah LSM, kondisi perkawinan anak sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Tapi menurut laporan kantor berita Reuters, dampak ekonomi akibat pandemi yang menimbulkan pengangguran skala besar telah kembali memperserius masalah. Banyak pihak khawatir upaya bertahun-tahun ini akan membuahkan hasil hampa dan perkawinan anak bahkan diperkirakan bertambah 13 juta kasus lagi dalam 10 tahun mendatang. Ketika misalnya dia lulus SD, tidak ada kegiatan yang lain, ya salah satunya adalah lari kepada perkawinan anak karena sekolah jauh dan sebagainya. Dan bagi keluarga miskin, seringkali bahwa perkawinan anak adalah satu solusi ya untuk meringankan beban orang tua. Dan mereka kadang-kadang nggak peduli siapa calonnya. Save the Children Indonesia mengingatkan bagi banyak anak perempuan menghadapi kekerasan dan dipaksa menikah lebih mengancam daripada penyebaran virus. Terhentinya pendidikan di sekolah pada masa pandemi juga telah meninggikan angka perkawinan anak. Pasalnya, ratusan juta gadis di masa pubertas tidak mampu memperoleh pendidikan seks selayaknya, maka lebih rentan melakukan perzinaan dan mengalami kehamilan sehingga terpaksa menikah sebelum dewasa. Lembaga keluarga di Indonesia khawatir kecenderungan ini akan menimbulkan arus kelahiran bayi tahun depan. Hari Rabu 2 September dirayakan sebagai Festival Hantu. Salah satu dari 3 perayaan terbesar di Taiwan adalah Festival Chongyuan di Hubei, Yunlin. Tahun ini selain diramaikan dengan 5.000-an meja sembahyang, 7 zona khusus juga dirancang dengan keunikan tersendiri, termasuk altar sembahyang bertingkat 4 di zona utara. Naga di atas meja sembahyang tampak hidup. Yang satu ini adalah ukiran buahan, yang beberapa di sini adalah kombinasi ukiran buahan dan coklat. Di pojok ini kurban di atas meja sembahyang adalah babi bakar, 1 ekor untuk setiap meja, total melebihi 50 ekor. Ada juga warga yang mengenakan masker di atas jeruk bali. Menurut mereka saat sembahyang pada festival hantu, jangan lupakan pencegahan pandemi. Festival Chongyuan Hubei di Yunlin bersamaan dengan Putu di Keelung dan Chioko di Taocheng, Ilan adalah 3 festival terbesar di Taiwan dalam rangka festival hantu. Tahun ini 7 zona sembahyang dirancang dengan keunikan tersendiri untuk meramaikan festival. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Sampai jumpa.